Door to door sehati 5 menit. Pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Sahabat Nusantara, saya Katri Moya masih bersama Bang Munir, arsitek, penulis buku, dan juga pengamat untuk tata ruang. Bicara tata ruang, sekarang ini di Indonesia, tata ruang yang ideal. Ini seperti apa sih, Bang? Yang ideal deh. Oke, semua harus diawali dengan kosakata apa itu cukup dan apa itu yang tidak cukup. Itu pembicaraan paling penting. Karena kalau yang namanya kota ini bisa dikalibrasi sampai limit hingga. Oleh sebab itu, ya, sebuah kota yang ideal menurut saya, yang paling penting itu memperhatikan daya dukungnya dan dievaluasi terus-menerus daya dukung tersebut, termasuk juga dia perubahannya. Sehingga apa? Sehingga dia fit. Nah, ini kan analisis daya dukung kan tidak ada. Tidak dirilis oleh Pemda. Harusnya tiap tahun dirilis daya dukung kita berubahnya seperti ini. Terus tahun depan dirilis lagi. Terus direspon. Nah, sekarang gimana kita mau ngerespon kalau seandainya data-data tentang daya dukung itu tidak dirilis? Ya. Saya pikir itu aja. Karena untuk merumuskan kota yang bagus seperti apa, yang baik seperti apa, apakah seperti Dubai, apakah seperti Manhattan dan segala macam, itu sangat tergantung kepada daya dukung masyarakatnya. Setempat ya? Iya. Nah, itu yang saya sebut dengan cukup nggak cukup. Cukup nggak cukup. Iya. Tapi kan sangat penting sebenarnya kalau kita bicara tata ruang yang ideal ya. Karena itu kan akan berkaitan dengan kultural setempat, kemudian juga pemikiran atau daya pikir dari setiap kelompok yang meninggali di satu wilayah. Ini sebenarnya kan hal penting sih, Bang. Kalau nggak kita perjuangkan betul-betul untuk membuat tata ruang yang baik. Nggak usah ideal deh, yang baik. Oke, mungkin saya sebut satu aja. Mungkin yang ahli yang lain mungkin menyebut ada beberapa definisi. Dekatkan saja tempat bekerjanya dengan tempat dia tinggal. Dekatkan tempat kerjanya dengan tempat tinggal. Itu banyak sekali masalah selesai, masalah kemacetan selesai, masalah pendidikan kepada anak-anak juga selesai, karena anak-anak juga sebagian ditanggung pendidikannya oleh orang tua gitu loh. Terus sistem sosialnya juga bisa tumbuh dengan baik, ya kan? Karena deket. Di sini saya tinggal, di sini saya kerja, gitu loh. Nah, kita harus paham pekerjaan itu kan istilahnya bikin kita tertekan ya. Nah, pekerjaan itu bisa mengubah orang loh. Ya. Nah, makanya dia harus dekat. Kenapa? Supaya dia tetap jangan sampai dia mengalami alienasi gara-gara pekerjaannya. Dia kembali ke rumah, dia jadi normal lagi. Nah, begitulah kira-kira yang benar. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi kan nyatanya susah kalau di Indonesia, Bang. Kadang kalau mau deket mahal, Bang. Lebih murah di pinggir-pinggir. Nah, saya pikir kalau kita ngomong ideal seperti itu. Artinya di ruang-ruang seperti ini kita harus ngomong ideal. Ya. Mungkin di tempat kita keluar terjadi pergesekan. Karena apa? Di ruang yang seperti ini kita tidak bicara ideal, kita mau gimana lagi gitu. Ya. Kita di sini mesti ngomong ideal. Gitu. Nah, mungkin pas di luar ada terjadi pergesekan ini segala macam itu bagian dari praktek. Tapi kalau di sesi ini kita mesti ngomong ideal. Saya pikir kalau didekatkan aja selesai banyak masalah. Optimis nggak bakal bisa berubah nih tata ruang? Optimis. Yakin tuh, Bang? Yakin. Kenapa? Yang namanya manusia itu sesungguhnya di luar tafsiran kita semua. Jadi manusia itu punya sifat-sifat yang struggle, fight. Dia akan mengalami superimpose ya. Superimpose yang bahkan yang sekarang ini tak terdefinisikan. Mereka akan bersuperimpose, majemuk, menemukan solusi-solusi untuk mempertahankan hidup. Oke. So, tata ruang yang ideal pasti akan bisa terbentuk di Indonesia? Pasti akan terbentuk. Tapi saya nggak bicara kapan loh ya. Iya, pasti akan terbentuk. Oke. Door to door sehati 5 menit. Pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara.